menerima yang namanya alasan tertulis untuk sampai saya dinyatakan DPO dan sebagainya, sampai dikejar-kejar katanya, intai-intai berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu-minggu, sampai bertahun-tahun. Yang lebih mengagetkan ketika dalam tuntutan dituliskan sama mereka, dalam tuntutan sama jaksa, bahwa barang bukti handphone yang diambil 2020, padahal kasus kan 2013, digunakan untuk perkara lain. Jadi terkesan mereka mensahkan handphone yang diambil 2020 pada saat penangkapan menjadi barang bukti perkara ini. Juga ada perkara lain. Pemirsa, Selasa malam 22 September 2020 merupakan hari-hari tidak akan pernah dilupakan oleh mantan Ketua Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia atau AKLI Lampung, Samsul Arifin. Pasalnya di hari itu Samsul yang sedang berjalan bersama istrinya di Plaza Senayan, Jakarta, ditangkap petugas Polda Lampung. Disebutkan Samsul terjerat tindak pidana berdasarkan laporan LP 842/2013 LPG SPKT tertanggal 12 Februari 2013 tentang tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Samsul pernah dilaporkan pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJK Lampung Napoli Situmorang. Namun karena tidak cukup bukti, Pengadilan Negeri Tanjung Karang akhirnya memvonis bebas Samsul Arifin. Dan Samsul divonis bebas murni oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Samsul sendiri sulit membantah jika dirinya dikriminalisasi karena memang tanda-tanda kriminalisasi itu ada. Meski begitu, Samsul belum melakukan tindakan apa-apa atas kasusnya ini karena masih harus menunggu hasil kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebenarnya semuanya sudah terungkap di dalam persidangan, dan di mana persidangan itu sendiri akhirnya diputus bahwa saya diserah bebas murni, bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada saya itu sama sekali tidak terbukti. Perjalanannya sebenarnya panjang, akan tetapi ya di persidangan itu sebenarnya hampir tidak ada yang tidak terungkap. Semuanya diungkap kenapa dan akhirnya mengapa juga saya bisa bebas. Ya kalau kata JPU dan penyidik ada, ya kan itu dibawa ke pengadilan bahasa itu. Sampai saksi ahli yang nggak ahli itu ya ngomongnya ngakali, ada itu semua. Ya kan? Tapi kalau pada saat kebenaran material yang diungkapkan, kita ini kan dalam menghadapi perkara pidana, harusnya JPU, ya kan, dan penyidik dari awal harus berpikir bahwa yang diungkapkan itu adalah kebenaran material. Ya kan, kebenaran formilnya itu harus disiapkan mendahului untuk pendahuluan. Akan tetapi kita tahu di dalam fakta-fakta persidangan yang terungkap tidak ada bukti yang dilekatkan di berkas perkara. Kalau dari kami sih yang pernah sekolah beneran Fakultas Hukum, kasus ini udah sangat keterlaluan untuk diungkapkan, ya kan? Sampai ada statement dari pada saat yang paling yang membuat saya tertawa itu adalah sampai jaksa itu ada jaksa yang penggantinya yang tidak pernah hadir sampai mengatakan bahwa rentut ini belum selesai, maka sidang mau ditunda. Kenapa ditunda? Tanya sama hakim. Karena belum selesai rentutnya, mengingat menimbang bahwa kasus ini kasus yang sangat penting. Nah, padahal kita tahu kalau yang anak sekolah pernah sekolah di Fakultas Hukum, yang namanya kasus pencemaran nama baik
penghinaan itu kan pasal sampah itu. Oke. Nah, itu ada sampah kayak begitu, nggak ngerti saya. Ya Allah. Nah, khusus mengenai DPO itu kan ada sesuatu yang panjang pembahasan, ya kan? Karena kasus ini dari awal ya terkesan sebenarnya kasus main-main, tapi seperti kasus pesanan. Awalnya itu tidak terkait dengan kasus-kasus yang lain, misalkan, ya kan? Itu murni. Walaupun di belakang itu, ya kan, saya akan bercerita pada waktu-waktu yang lain, ya kan, bahwa itu tetap bukan masalah itu, karena setelah di dalam perjalanannya itu terungkap di dalam persidangan, sama sekali yang namanya yang dituduhkan, yang disangkakan, yang didakwakan kepada saya itu sama sekali tidak terbukti. Akan tetapi nyata, ya kan, tangkap aja saya seperti ditangkap teroris, ya kan, yang namanya polisi itu sendiri tidak menyampaikan, tidak memberikan surat atau apa gitu bahwa mereka dari kepolisian daerah Lampung. Ya itu salah satu yang keanehannya. Apakah itu perlu ditanya nanti sama jaksanya sendiri, DPO-nya sendiri, maupun kepada pihak-pihak yang sempat menangkap saya gitu, di Jakarta. Karena selama ini saya tidak pernah menemukan, saya tidak pernah menerima yang namanya alasan tertulis untuk sampai saya dinyatakan DPO dan sebagainya, sampai dikejar-kejar katanya, intai-intai, berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu-minggu, sampai bertahun-tahun. Saya juga sering suka ke Polda, saya juga masih bertemu sama kawan-kawan dari Polda, ya kan, apa sesuatu yang sifatnya menjadi permasalahan. Itu sesuatu keanehan. DPO sendiri, kalau kita berbicara dasarnya, formilnya, saya juga nggak ngerti. Saya tahu, saya pernah dinyatakan bahwa saya sudah berkas saya dianggap P21 dengan pasal yang berubah-ubah, mulai dari pasal 310, ayat 311 menjadi 310, dan yang 310 itulah yang dibawa ke pengadilan. Dari awal, ya kan, saya tidak pernah, kalau memang itu P21, saya nggak pernah dipanggil untuk dihadapkan ke pengadilan. Timbul bahwa saya ada surat DPO, penetapan DPO, saya nggak pernah lihat. Jadi dalam persidangan, ya justru jadi pertengkaran yang menggelikan menurut saya antara nasihat hukum dengan DPO. Sebenarnya fakta-fakta itu, ya kan, tanda-tandanya di dalam perjalanan itu. Mungkin karena sekali lagi bahwa kita masih dalam menghadapi kasasi dari kejaksaan, maka kami mungkin agak mengerem sedikit gitu, membicarakan hal-hal yang tidak substansif di dalam menghadapi kasasi itu sendiri. Ada waktunya kita akan mengungkapkan semuanya. Kita punya datanya, kita punya ceritanya, kita punya konteksnya, dan itu sudah kita amati dari 2010 sampai hari ini. Pemirsa, bebasnya mantan Ketua Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia atau AKLI Lampung, Samsul Arifin, dari tuduhan pencemaran nama baik atas laporan pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJK Lampung Napoli Situmorang merupakan pukulan telak bagi jaksa penuntut umum.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menilai 3 pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum terhadap Samsul Arifin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Hakim juga menilai pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 yang dituntutkan jaksa selama 4 tahun kepada terdakwa tidak memenuhi unsur dan tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah. Vonis bebas yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang ini membuat tim penasehat hukum menduga-duga bahwa penangkapan klien mereka Samsul Arifin karena ada skenario lain yang dimainkan. Dari Bandar Lampung, tim liputan iNews melaporkan. Ini yang didakwa itu adalah ada 3 pasal alternatif sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Yakni dakwaan pertama itu dakwaan jaksa penuntut umum adalah pasal Undang-Undang IT pasal 20 ayat 3 atau pasal 45(1). Baru yang kedua adalah pasal 310 KUHP. Baru alternatif ketiga adalah pasal 335 KUHP. Itu. Dan berdasarkan pengamatan dari jaksa, dari hasil fakta persidangan mereka menyimpulkan dengan menuntut pasal alternatif pertama yakni Undang-Undang IT. Kan gitu? Iya. Iya. Nah, berdasarkan fakta persidangan, mereka menghadirkan saksi-saksi yang secara nyata juga saksi itu tidak bisa mengatakan, membenarkan, mengenali pun tidak bisa menunjukkan apalagi barang bukti yang diajukan oleh jaksa tersebut. Sehingga sempat terjadi kebingungan sebenarnya di pertengahan sidang. Saya juga sempat menganggap persidangan itu akan berhenti begitu saja. Karena memang jaksa ini sudah jelas-jelas terlihat sangat kebingungan. Nah, pada persidangan selanjutnya, hakim bertanya, mana barang bukti yang kemarin katanya tinggal di kantor? Lalu kata jaksa penuntut umum di dalam persidangan, yang mulia katanya berkas tersebut sudah kami serahkan waktu itu ke panmut pidana. Selesai pembuktian saksi dan belum ada barang bukti. Karena sudah dianggap terkesan bahwa jaksa penuntut umum ini mendiskreditkan pengadilan, karena kan itu kan namanya terkesan menuduh pengadilan yang tidak mau menunjukkan barang bukti, padahal pengadilan yang mengembalikan. Dikonfrontir kan tidak pernah dikembalikan. Begini saja katanya, apa yang ada aja diperiksa, itulah yang diputuskan. Tapi diumumkan sama majelis bahwa kita hanya memeriksa yang ada dalam dakwaan. Bahwa suatu alat bukti dinyatakan sah sebagai bukti elektronik ketika dapat diakses. Mengenai benar SMS atau tidak kan belakangan. Cuma di SMS itu yang menurut jaksa ada SMS tidak dapat diakses oleh umum. Dapat ditampilkan. Baru ada juga sesuai dengan pasal 6 itu dijamin keutuhannya. Ini jangankan utuh, setengah utuh. Ahli aja bingung. Ahli bilang tidak tahu. Jadi siapa lagi coba yang akan tahu? Kemudian dapat dipertanggungjawabkan yang seluruhnya digunakan untuk dapat menerangkan suatu keadaan. Itulah alat bukti di dalam undang-undang elektronik. Menurut jaksa ada screenshot. Oke. Kenapa tidak digunakan oleh hakim? Karena nggak ada dalam berkas. Itu pun dibawa setelah, itu pun diserahkan setelah selesai pembuktian. Yang lebih mengagetkan, ketika dalam tuntutan dituliskan sama mereka, dalam tuntutan sama jaksa, bahwa barang bukti handphone yang diambil 2020, padahal kasus kan 2013, digunakan untuk perkara lain. Jadi terkesan mereka mensahkan handphone yang diambil 2020 pada saat penangkapan menjadi barang bukti perkara ini. Juga ada perkara lain. Perkara lain yang mana?
karena dakwaan daripada jaksa penuntut umum dari awal. Yang pertama, tanpa DPO, ya, dari DPO dalam dakwaan. Yang kedua, dakwaan berdiri sendiri. Kasus ini berdiri sendiri tanpa ada kasus lain. Kami yakin dikriminalisasi. Kenapa dikriminalisasi? Kriminalisasi artinya adalah membuat suatu fakta yang seolah fakta menjadi fakta untuk menjebloskan orang lain. Beliau. Sebenarnya sebelum bahasa mengembalikan nama baik ya, rencana ke depan itu malah kita yang harus meneliti sebenarnya, karena terungkap dalam persidangan ada kasus lain. Sebenarnya kasus lain ini sedalam apa hubungannya dengan perkara ini? Apakah karena pengungkapan laporan ke Mabes Polri aset satu alay yang diduga diselewengkan? Oke. Apakah karena memang ada konglomerat yang mendanai kasus ini supaya masuk? Apakah memang sekarang ini laporannya yang ke KPK itu sudah mereka koordinasi dengan KPK? Jadi kan mau mencari. Kita juga akan memastikan, mengecek ya, apakah memang Thomas Rizka yang mendanai kasus ini. Nah ini lagi kita cari juga, ya. Nah tapi kita belum mengambil kesimpulan, lagi mencari, ya kan? Nah mengenai pemulihan nama baik karena belum ada putusan ingkrah, itu belum bisa diungkapkan, karena putusan ingkrah lah yang memberikan kepada seseorang hak atau akibat hukum bisa melaporkan balik yang namanya fitnah, kan begitu. Pemirsa, penangkapan dan penahanan mantan Ketua Akli Lampung Samsul Arifin ternyata tidak membuat keluarga kaget. Bahkan keluarga merasa heran, kasus pencemaran yang dilaporkan tahun 2013 baru diproses tahun ini. Seiring dengan penangkapan dan penahanan, keputusan majelis hakim yang memvonis bebas Samsul Arifin juga tidak membuat keluarga aneh, karena memang kasus yang menjerat Samsul Arifin dianggap kasus yang dipaksa. Pihak keluarga hanya menyayangkan tindakan aparat saat penangkapan dianggap terlalu berlebihan. Apalagi tuduhan bahwa Samsul Arifin sudah 7 tahun masuk daftar pencarian orang dianggap tuduhan yang mengada-ngada. Alasannya sejak kasus dugaan pencemaran nama baik diproses tahun 2013, keluarga merasa aktivitas Samsul Arifin tetap berjalan normal, bahkan tetap menjalankan profesinya sebagai pengacara dan tetap beraktivitas biasa di kediamannya. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan iNews melaporkan. Dengan kapasitas saya sebagai keduanya sih sebenarnya sejak ayah ditangkap pun dari 2013 pun, karena pada saat itu juga kebetulan saya sudah punya cukup dasar ya untuk meneliti kasus ini. Saya dari tahun 2013 yakin pasti hasilnya seperti ini. Kami sudah sangat percaya diri bahwa kalaupun kasus ini berlanjut pasti bebas. Itu cukup unik sih untuk kami, karena mama sendiri kan dalam situasi yang kurang clear lah, jadi waktu itu ngasih informasi sepotong-sepotong, karena waktu itu mikirin ini mobil di parkiran harus gimana, nama ibu-ibu mikirin belanjaannya nanti gimana mau bawa pulang, yang semacam itu. Jadi dia waktu itu cuma kirim WhatsApp ke kami, papa tiba-tiba ditangkap nih, terus dikirim surat penangkapannya, dikirim fotonya. Terus setelahnya setelah mama pulang dari mall, pulang ke rumah, baru bisa teleponan sama mama, tadi prosesnya seperti apa. Ya diceritakan lah, ya kita kaget, baru selesai makan, ke parkiran, tiba-tiba tuh diseruduk, benar-benar diseruduk. Jadi kayak orang lagi nangkep, kayak Densus lagi ngegerebek narkoba atau ngegerebek teroris gitu. Tiba-tiba nggak apa-apa diseruduk karena posisinya di mall mewah, terus bawa mobil yang kebetulan waktu itu memang mobil hobi ya, kita bilang mobil hobi apa-apa. Waktu itu yang terpikir sama mama, ini
jangan-jangan ini begal atau rampok gitu, karena kan memang situasi mall di tengah pandemi itu sepi kan, dan itu udah jam tutup. Jadi waktu itu yang mama lakukan pertama ya, sebagai perempuan ya teriak minta tolong, karena polisi ini sendiri yang katanya mau nangkep nggak langsung apakah nunjukin identitas, apakah langsung nunjukin surat tugas, itu enggak. Jadi pasti, makanya saat itu yang pertama saya lakukan adalah meramaikan kasus ini supaya menjadi bagaimana caranya jadi sorotan nasional. Karena saya sama Bang David sama-sama lah generasi milenial, kita pakai konten sosial media. Kala itu kita dapat sampai sekitar 1 juta impressions. Dari situlah baik teman-teman dari media nasional dan juga LSM nasional yang ikut menyoroti kasus ini, dan cukup banyak membantu advokasi sih. Jadi untuk pemulihan nama baik sendiri saya akan sama seperti Bang David menunggu rehabilitasi. Tapi kalau dari prosesnya sendiri seperti yang dibilang tadi lah, ada kasus-kasus lain ya, perkara-perkara lain yang menanggung. Kalau misalnya perkara-perkara lain itu sendiri bisa kita selesaikan, saya rasa secara otomatis ini akan clear, ada dengan adanya tidak adanya putusan inkrah. Karena sudah terbukti bahwa oh benar kasus ini seperti yang sudah banyak dispekulasikan oleh banyak teman-teman yang bergerak di bidang HAM. Oh ini lagi-lagi undang-undang ITE dipakai untuk pembungkaman. Pembungkaman suatu perkara yang sebenarnya mungkin ada kaitannya dengan kerugian negara dan lain sebagainya, berhubungan dengan orang-orang tua. Lagi-lagi UU ITE dimanfaatkan. Nah, jika perkara-perkara ini nanti akan terproses, terbukti dan sendirinya, saya rasa memang reputasi ayah saya, nama baiknya akan secara otomatis pulih. Sudah siap-siap 7 tahun, justru kita bingung, lama banget ini anak saya sampai udah besar lagi, ayah saya nggak pernah diapa-apain. Sampai kita sendiri merasa sudah banyak melakukan hal-hal yang sebenarnya gampang banget dideteksi oleh publik. Kayak open house, Polda cuman segini aja jaraknya, ayah saya juga masih tetap aktif jadi pengacara. Apa sulitnya gitu mencarinya. Jadi selama 7 tahun sebenarnya kita sudah bersiap. Yang bikin kita kaget justru karena dilakukan di tengah pandemi, itu aja sih.